Masih dengan Yusa dan Kak Lin di Hall Pod Me, MG Radio Network Modern Dance News. Seperti janji kita tadi, kita mau ngobrol-ngobrol dengan pengamat digital Pak Sigit Widodo. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu di MG Center. Bank Indonesia mencatat semenjak pandemi ini nilai transaksi uang elektronik meningkat hingga 30,17%. Wow. Transaksi perbankan digital banking ini meningkat volumenya bahkan sampai 60%. Pertumbuhan tersebut tercermin dari nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2021 sebesar 23,7 triliun rupiah atau meningkat 57,38%. Luar biasa, emang kerasa sih ya. Jadi kita juga sekarang berasa dompet itu lebih tipis. Wow, benar. Kayak kita tadi kita bicarain, cuma selembar. Cuma selembar, bawa seperlunya gitu. Lebih sedikit uang tunai di dompetnya. Jadi nggak melar karena ketebelan gitu. Betul, jadi semuanya kartu isinya. Wajar sih karena apa-apa semua udah dibayar online, bahkan pesan juga udah mulai online, makanan segala macam, transportasi, terus pembayaran dan promo-promo juga kita bisa kerasa lebih hemat Kalin. Iya, karena di online itu banyak banget promonya. Nah, ya. Transaksi digital ini juga secara nyata menguntungkan kita nih sebagai konsumen atau masyarakat umum. Untuk lebih lengkapnya nih, untuk lebih jelasnya kita bakal ngobrol langsung sama yang tadi sudah kita sebutin ya. Yes, Sigit Widodo sebagai pengamat digital. Halo, selamat siang Pak Sigit. Halo, selamat siang Mas Yusa. Halo, ada Yusa dan juga Kak Lin di sini Pak Sigit. Ya. Sehat Pak Sigit? Sehat, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Sigit, Bank Indonesia kan mencatat ada kenaikan transaksi uang elektronik nih selama pandemi. Nah, apa benar pandemi ini memang secara signifikan telah mengubah cara transaksi masyarakat ke sistem digital? Oke, pandeminya sendiri mungkin tidak ya, tapi kan ketika kita bicara apa yang kita lakukan selama pandemi dengan mulai dari PSBB ketat di tahun lalu, kemudian saat ini kita masih PPKM, itu kan membuat kita tidak dengan mudah bisa melakukan mobilitas gitu. Jadi kalau dulu kita masih datang ke pasar atau ke mall gitu ya dengan membawa uang cash kemudian membeli barang, sekarang kita lebih banyak melakukan transaksi online. Yeah. Jadi itu yang membuat sebetulnya transaksi online ini yang kemudian membuat kenaikan penggunaan cashless dibanding dengan cash. Sebetulnya di situ dirinya hubungannya. Oke, terus faktor utamanya sih sebenarnya apa sih Pak, transaksi digital ini meningkat di luar faktor pandemi tadi ya? Ya, faktor sebetulnya utamanya. kalau kita bicara infrastrukturnya sekarang sudah memadai lah ya. Kalau kita bicara sekian belas tahun lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu lah ya, ketika kita bicara kita mau bayar sesuatu dengan cashless, dengan dengan e-money atau apapun gitu, itu kan masih sangat sulit. Sekarang kalau kita bicara level Jabodetabek aja, misalnya saya mau ke warung itu mereka bahkan sudah bisa scan barcode untuk bayar. Iya betul. Jadi infrastrukturnya relatif sudah siap. Walaupun di daerah-daerah kalau misalnya saya jalan ke daerah gitu ya, itu masih banyak tempat yang sebetulnya tokonya besar gitu ya. Saya contohkan Semarang deh, saya tahun lalu ke Semarang gitu ya. Kemudian saya mau beli oleh-oleh sebelum masuk tol itu banyak toko oleh-oleh. Ketika saya mau bayar di situ cashless nggak bisa gitu. Sementara saya karena sehari-hari di Jabodetabek gitu ya, itu hampir nggak pernah punya uang cash. Iya. Uang cash itu saya cuma pegang buat bayar parkir aja deh. Iya. Gitu Sama ya. sih Pak. Iya kan, di luar itu saya nggak pernah pegang cash. Akhirnya yang terjadi ketika di Semarang itu saya akhirnya bolak-balik dari ATM dulu nih. Akhirnya dapat baru bisa beli oleh-oleh di toko yang dekat pintu tol itu. Jadi masih di daerah mungkin masih banyak kendala, tapi untuk Jabodetabek menurut saya sudah tanpa harus pegang cash sudah aman banget. Udah aman gitu. ya. Bahkan nggak pegang kartu, pegang handphone aja ya Pak ya. Iya. Semua serba barcode ya Pak. Serba barcode. Kalau zaman dulu kan kita khawatir ketinggalan dompet ya. Sekarang yang penting bawa handphone lah. Iya betul. Nah, kalau tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sendiri sebagai regulator apa nih Pak? Apakah regulasinya sudah menjamin keamanan untuk masyarakat gitu? Ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara keamanan yang di transaksi elektronik harusnya dilindungi oleh undang-undang ITE gitu.
sebetulnya kalau bicara regulasinya sih sudah cukup ya, tapi mungkin regulasi di bawah undang-undangnya salah satunya sebetulnya BI sudah mengeluarkan QRIS gitu ya, jadi semua seharusnya bisa bertransaksi dengan QRIS. Cuma problemnya ketika misalnya saya datang, misalnya saya punya langganan laundry deh gitu, langganan laundry itu pembayarannya cuma ada dua gitu, entah debit, yang satunya adalah satu cashless e-money yang nggak usah sebut merek lah ya. Iya. Mereka bisa pakai QRIS gitu. Akhirnya yang terjadi saya harus punya di rekening katakanlah produk X tadi gitu ya, untuk kalau saya mau bayar ke laundry tadi kemudian debitnya rusak gitu. Jadi masih ada hal-hal yang kayak gitu. Harusnya ada satu ketentuan bahwa semua gerai itu bisa menerima QRIS, minimal itu aja sih. Karena ketika itu sudah dilakukan, ya nyaman aja, kita bisa melakukan dimanapun cukup dengan handphone. Itu yang masih kurang menurut saya. Nah, seharusnya nih Pak, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri untuk menjamin keamanan transaksi digital itu seperti gimana Pak? Sebetulnya kalau kita bicara transaksi digital, dia relatif lebih aman seharusnya ya, karena kan dia bisa di-trace. Beda dengan misalnya kita bawa cash, terus kita jalan-jalan, terus dicopet orang, itu kan nggak bisa nge-trace-nya. Kalau tadi misalnya kasusnya Mbak Ayu tadi ya, yang menyampaikan bahwa ada dia kekurangan misalnya 30.000 nih, tiba-tiba terdebit gitu. Itu kan si penyedia layanannya bisa dengan mudah mengetrace. Oh ternyata Mbak Ayu pernah apply di aplikasi ini, dia auto debit gitu. Jadi bisa ketahuan. Bisa kebaca semuanya ya. Iya, tadi misalnya Khalid juga pernah mau masukin uang ternyata gagal, itu bisa, walaupun prosesnya jadi panjang ya 15 hari gitu. Tapi relatif aman karena dia bisa di-trace. Ketimbang uang cash sebetulnya. Jadi pada dasarnya dalam tanda kutip dia harusnya nggak bisa dicuri kok. Kecuali kita sendiri lalai dengan misalnya ada pengamanan ini ya, two factor authentication, kemudian kita pakai OTP, dikirimin OTP, kemudian kita ketipu nih, kita forward OTP-nya ke orang lain gitu. Itu terjadi lah, banyak kejadian seperti itu. Tetapi pada dasarnya kalau kita bicara keamanan sistemnya sendiri, itu sebetulnya cashless sudah aman, bahkan lebih aman daripada cash. Asal kita pakainya benar gitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti Indonesia memang sudah semuanya pembayaran semua sudah melalui digital Pak? Jadi tidak ada pembayaran cash lagi, itu bisa diprediksi nggak sih Pak kira-kira? Sebetulnya infrastrukturnya sendiri sudah mencukupi. Artinya kalau kita bicara handphone ya, handphone itu di Indonesia jumlahnya sekitar 350 juta. Jadi lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jadi sebetulnya dengan kalau pemerintah mau ya, OJK mau memanfaatkan handphone itu sebagai alat pembayaran, itu kita udah nggak perlu cash lagi kok. Dan enaknya cashless itu kan kita sampai Rp1 masih kehitung tuh. Kalau misalnya kita beli barang misalnya Rp15.351 gitu, itu kan kalau cash nggak mungkin, karena kita nggak punya pecahan Rp1 gitu. Dikembaliin 100 perak juga belum tentu ada kembalian Rp100 gitu. Itu sering kali terjadi. Kita sekarang pakai uang paling Rp500 ke atas. Tapi dengan pakai cashless itu kita bisa sampai misalnya ngisi bensin full gitu ya. Ngisi bensin full karena cashless saya bisa bayar sampai belakangnya Rp531 itu benar-benar nggak ada rupiah. Iya betul. Jadi udah nggak usah pusing memikirkan kembalian lah secara langsung. Nggak usah. Nah, justru seharusnya itu didukung sama pemerintah bahwa semua transaksi sebaiknya cashless, karena lebih aman juga kan. Tidak ada namanya untuk katakanlah kasus korupsi gitu ya. Korupsi kan nggak bisa terjadi. Kemudian pencucian uang misalnya, itu nggak bisa terjadi kalau semuanya pakai cashless, karena bisa di-trace semua tuh sama PPATK. Tapi itu berpengaruh sama perputaran uang secara fisiknya nggak sih Pak? Misalnya apa-apa udah cashless gitu, uang fisiknya itu kemana? Dengan sendirinya seperti itu. Kalau kita bicara masa depan, sebetulnya uang fisik suatu ketika akan hilang sih. Tapi kita nggak tahu nih berapa puluh tahun lagi uang fisik akan hilang.
Karena ketika semua warga negara sudah punya akses ke uang elektronik ya, dengan cashless, sudah nggak perlu lagi sebetulnya uang fisik gitu. Jadi kayak seperti dunia game ya. Jadi ada nominalnya tapi nggak ada fisiknya gitu. Bahkan saya nih Pak sekarang mau celengin duit tuh, celengin uang tuh sekarang jadi susah karena udah kebiasaan cashless. Masukin HP dong ke situ. Zaman dulu kan ada kembalian, celengin. Sekarang udah susah, nggak penuh-penuh celengannya. Iya, nanti saya keluar kota pengen beli celengan, akhirnya batal buat apa ya celengan? Iya, Padahal ada celengan lucu gitu. Ya, Oke, Pak Sigit Widodo, terima kasih sudah sharing dengan kita di MJ Radio. Baik, terima kasih juga. Salam untuk semua MG listeners. Ya. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk Salam sehat juga, Pak Sigit. Terima kasih banyak. Oke gitu Kalin. Jadi sebenarnya lebih mempermudah sebenarnya ya. Cuman serem juga tadi kalau kita mendengar masa depan kita nggak akan melihat fisik rupiah lagi gitu loh. Sebenarnya agak serem-serem tapi gimana ya? Emang masa depan pasti akan lebih teknologi banget sih, lebih digital sih. Lebih digital pastinya. Seperti kayak dunia game, film apa gitu. Jadi kita nggak ada fisik, tapi semuanya udah ada di layar semua. Nih nominal saya di sini nih segini. Cuma nggak bisa megang fisiknya. Serem nggak sih?